lagi itu masuk ke untuk tanggalnya. Misalkan saya mau setting di tanggal 30, tekan sekali untuk 12.24-nya, tekan light lagi untuk pindah. Dan ini untuk harinya. Misalkan saya mau di Sunday, oke. Tekan 12.24 ya untuk pindahkan lagi. Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Serzon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jam tangan Casio. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, bagi kalian yang belum subscribe channel Serzon, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan di share jika kalian menyukai video ini. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan jam tangannya. Jam tangan yang akan kita bahas pada kali ini adalah jam tangan Casio seri W216H. Oke, kita lihat dulu tampilan depannya. Ketika kita membeli jam tangan ini, boxnya yang kita akan dapat kurang lebih seperti ini. Bahannya kardus ya. Ini tampilan sisi depannya, bertulisan Casio dan ada alamat websitenya. Ini sisi samping sebelah kanannya. Ada alamat diimport oleh PT FJB Lifestyle. Tampilan belakangnya sama seperti tampilan depan dan sisi yang sebelah satu laginya juga polos. Bagian atas dan bawahnya. Kita lihat apa aja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio W216H ini. Oke. Yang kita dapat pertama kali ini adalah kartu garansinya. Kartu garansinya modelnya seperti kartu kredit yang sudah ada chipnya. Dan di sini bertuliskan di kartunya Casio, kartu garansi Casio 1 tahun, Smart Warranty Card, PT Gilang Agung Persada. Dan ini ada chipnya ya, seperti kartu kredit. Oke, dan ini tampilan sisi belakangnya. Yang ada nomor seri, model, tanggal, dan nama customernya. Dan ada stempel penjualnya. Oke, dan yang kertas yang satu lagi ini, ini menjelaskan tentang kartu garansinya ya. Lalu, yang kedua, yang kita dapat selanjutnya adalah Casio modul nomor 3435. Ini seperti manual book sama. Ini modul Casio modul ini ketika kalian beli, kalian harus sesuaikan dengan jam tangannya. Karena setiap nomor seri ini dapatnya berbeda-beda, oke? Dan ini manual booknya. Nah, ini rincian simpelnya lah ya. Lebih gampang dibacanya dibandingin yang tebal modul ini. Dan ini adalah jam tangannya. Oke. Nah, Casio modul itu kalian harus sesuaikan dengan tag yang ada di jam tangannya ya. Kalau ini kan jam tangannya seri W216H 1C VDF, oke. Dan di bawah ini 3435 ini adalah Casio modulnya. Karena ketika kalian membeli jam tangan Casio, mau seri apapun kalian harus perhatikan 3435 ini. Atau seri yang maksudnya kalau 216H ini kan 3435 nih. Kalau seri lainnya pasti seri pun berbeda. Nomor modulnya kalian sesuaikan dengan buku yang kalian dapat sama atau tidak. Karena kalau tidak, itu tidak akan bisa kalian gunakan untuk menyeting jam tangannya. Untuk manualnya ya. Kalau tidak memerlukan ini pun tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan mulai ke pembahasan basic informationnya ya. Tentang jam tangan Casio W216H ini. Ini adalah tampilan depannya. Untuk bagian casingnya. Casingnya memiliki ukuran 46 x 43,8 x 11,3 mm. 11,3 mm itu adalah ketebalannya ya. Ini cukup tipis. Jika dipakai tangan saya kurang lebih seperti ini. Oke. Dan memiliki bobot kurang lebih 35 gram. Dan bahan casingnya adalah bahan resin. Dari casing ringnya pun bahan resin sama. Dan talinya menggunakan tali rubber. Oke. Bagian atasnya di sini adalah buckle-nya menggunakan bahan resin juga, ada bertuliskan Casio. Sedangkan bagian ring ininya polos, tidak ada tulisan apapun, polos. Sampai bagian bawah polos. Dan ini tampilan belakang karetnya. Tampilan belakang karetnya ini ada tulisannya seperti ini ya. Ada embossnya dan di sini ada timbul-timbul semua. Ini fungsinya ketika kita gunakan supaya tidak licin. Dan ini bagian atasnya juga sama. Oke. Dan ini adalah backcase pada jam tangan Casio W216H.
Di sini ada tulisan Casio. Lalu ada tulisan 3435 itu modulnya. W16H itu ada nomor serinya. Dia menggunakan stainless steel bag yang bagian belakangnya stainless steel. Water resistant 5 bar itu untuk bisa buat cuci tangan. Kena cipratan air hujan pun tidak ada masalah. Dan ini dibuat untuk casingnya ya, made in China. Oh ya, oke, kita kembali lagi ke sisi depannya. Oh ya, baterai yang digunakan oleh jam tangan Casio seri W216H ini menggunakan baterai CR2016 yang diklaim oleh pihak Casio yang tertulis di websitenya itu bisa bertahan kurang lebih 7 tahun. Dan jam tangan Casio ini pun menurut saya jam tangan Casio yang harganya cukup murah, tapi memiliki kualitas dan fitur yang buat kita sehari-hari itu sangat cukup. Dari bahan yang menggunakan bahan resin, ini kita buat kebentur gimana pun cukup kuat. Dan kacanya pun menggunakan kaca resin, jadi tidak perlu takut untuk pecah karena ini kacanya cukup tebal. Lalu jam tangan ini juga memiliki fitur water resistant 50 meter yang terkena air hujan, cuci tangan, itu tidak ada masalah. Lalu memiliki stopwatch, alarm, dan LED backlight juga. Oke. Dan memiliki keakurasian untuk jam tangannya kurang lebih 30 second per bulan. Baik, kita langsung masuk saja ke tahap settingannya ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap settingnya. Kita pengenalan untuk tombolnya dulu ya. Di sini ada tombolnya 1, 2, dan 3. Dan bagian sisi sini di bagian bawah kiri itu ada tulisan mode. Bagian atas kiri itu ada tulisan 12-24 hour. Lalu sebelah sini ada tombol light, oke. Dan di ringnya ada tulisan water resistant 50 meter resist dan illuminator, oke. Dan tampilannya pun pas digitalnya di sini ada 3 layar, bagian bawah yang agak besar. Atas itu untuk tanggal dan hari. Dan sebelah sini untuk indikator MPM-nya juga bisa ya. Dan alarm kalau menyala itu berarti hidup alarmnya. Dan untuk bagian bawah seperti biasa itu jamnya. Dan kita masuk ke bagian settingannya. Kita tekan mode dulu. Itu masuk ke fitur alarm. Tekan sekali lagi itu masuk ke fitur stopwatch. Tekan sekali lagi itu balik lagi ke jam. Tapi ketika ada tanda kedip seperti ini, itu sudah masuk ke tahap settingan jam tangannya. Karena sudah kedip, kita langsung saja ya. Setelah kita tekan mode ini kan kita sudah masuk ke bagian tab kedip ini. Kita tekan bagian atas sini, atas kiri. Itu sebenarnya untuk menambahkan. Dan tombol light ini selain untuk menyalakan lampunya, kita juga untuk memindahkan kursornya seperti ini ya. Oke, posisi memindahkan posisinya. Nah ini 4. Misalkan saya mau disetting di jam 6. Kita pindahkan di 6. Kita pilih lagi light. Nah ini menitnya. Kita misalkan saya mau setting di 10. Saya tekan yang 12.24 ini, tekan sampai ke 10, tekan light lagi, itu masuk ke ini untuk bulannya. Oke, kita pindahkan ya. Kita setting, pindah terus. Misalkan saya mau setting di bulan 11 misalkan. Oke, saya tekan light lagi, itu masuk ke untuk tanggalnya. Misalkan saya mau setting di tanggal 30, tekan sekali untuk 12.24-nya, tekan light lagi untuk pindah. Dan ini untuk harinya. Misalkan saya mau di Sunday, oke. Tekan 12.24 ya untuk pindahkan lagi. Tekan 12.24 itu untuk merubah ya. Kalau di light itu untuk memindahkan posisi. Oke, jika sudah, kita tekan light lagi. Jika sudah kembali seperti semula seperti ini, kembali ke titik awal yang kedip-kedipnya, tekan mode. Tekan mode ya, ini ya. Oke, untuk memberhentikan kedipnya. Dan ini sudah kita bisa gunakan dan sesuai dengan jam yang kalian setting nantinya. Nah, tekan mode lagi. Oke, bagaimana cara menyeting alarmnya? Gampang, itu tinggal tekan saja light sampai dia berkedip. Oke. Lalu kalian pencet 12.24 ini untuk menambahkan. Misalkan saya mau setting di jam 6. Tekan lagi light. Oke. Ini untuk memindah light itu tetap untuk memindahkan ya. Dan 12.24 ini untuk pengganti angkanya. Misalkan di 30 saya mau settingnya di 10 saja lah biar lebih cepat. Sama udah lewat, tanggung lah ya di 30. Misalkan 30. Oke, kita tekan light lagi. Nah, kembali ke semula dan tidak ada yang kedip, berarti sudah selesai setting alarmnya. Dan di sebelah sini indikator bagian atasnya alarmnya berwarna hitam ya. 24 nya juga berwarna hitam.
dan sticknya juga berwarna hitam. Oke. Jika sudah, tekan mode lagi. Nah, ini kembali ke jam semula. Tekan mode lagi untuk alarm, tekan mode lagi untuk stopwatch. Nah, fungsi stopwatch ini kita mulai dengan kita tekan 12.24 untuk memulai. Oke. Lalu kita tekan lagi untuk memberhentikan. On off 12.24 ya. Dan light untuk mereset kembali semula. Oke. Saya ulangin lagi. Ketika sudah masuk ke bagian stopwatch, kalian tekan saja 12.24-nya. Saya tekan ini ya. Nih, saya tidak tekan yang lain ini. Tekan saja itu untuk memulai. Tekan lagi 12.24-nya. Oke, itu untuk stop dan light untuk reset kembali seperti semula. Dan jika sudah, tekan mode lagi. Oke, sudah semua yang saya infokan untuk settingannya ya. Alarm sudah, stopwatch sudah, dan kembali lagi ke jam pun sudah yang tadi ya. Dan ini tampilan lampunya. Dia lampunya hanya pada sisi samping atas ya. Itu ciri khasnya Casio. Kalau yang full kebanyakan sih G-Shock. Nah, ini tampilan sisi dalamnya. Ada sedikit emboss timbul-timbulnya seperti kulit jeruk di bagian atas dan bagian bawahnya. Dan bagian tengahnya pun platnya itu polos. Sedikit ada pori-pori juga, tapi polos. Dan di sini ada baut 4 untuk variasinya ya. Sebenarnya juga untuk fungsi untuk mencopot ringnya juga. Dan ini adalah tampilan ketika saya menggunakan jam tangan ini atau memakai jam tangan ini ya. Ukurannya seperti ini, tangan saya kecil. Oke. Cukup tipis ya. Baik, cukup sekian informasi yang dapat saya bagikan mengenai jam tangan Casio seri W216H. Jika bagi kalian yang masih kurang paham atau ada yang kalian mau tanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar. Jika saya tidak dapat membahasnya, mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa bantu membalasnya. Oke, sebisa mungkin saya akan membalas chat kalian. Baik, sekian informasi dari saya. Terima kasih.